lagi bersama saya Pak Ompong dalam program Cita-Cita, cerita kita, cerita cinta. Siap. Pada hari ini alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Dari beberapa episode terakhir banyak banget yang request, atuh kayayan dong, sepil kayayannya dong. Nih, kita langsung undang, tampilkan Kayayan. Silakan Kayayan, coba perkenalkan. Padahal udah tua ya. Udah tua. Siap. Nih, bagi kalian yang penasaran dan sono atau kangen mungkin dengan Kayayan, sekarang kita akan ngobrol berbincang dengan Kayayan. Kayayan, apa kabar Kayayan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, di 2024 ini berarti Kayan sudah berapa tahun di Tarunagarensa Kayan? Saya di sini bergabung tuh 2013, tapi nggak di sini, tapi di SMK Tarunagarensa Jalan Pahlawan. Oh, yang di Pahlawan dulu. Ya. 2013 sekarang berarti sudah 11 tahunan ya di sini ya? Kalau dihitung tahun iya 11, tapi jadinya dikurangi 2 tahun karena pada saat corona saya nggak gabung, tapi istirahat dulu di rumah. Oh, pernah istirahat di rumah waktu corona ya. Oke. Bisa diceritain dong Kayan, bisa jadi ini ada beberapa alumni kita yang sudah kenal dengan Kayan tapi nggak tahu gimana sih historinya Kayan bisa masuk ke SMK Tarunagarensa itu seperti apa? Sebenarnya saya gabung di SMK Tarunagarensa di Jalan Pahlawan itu asal mulanya saya itu dibawa sama Pak Karyan. Oh, guru PAI Ya, pasti guru yang nonton tahu. PAI itu. Ya, kebenaran beliau dosen saya di kampus. Lalu saya diajak ke SMK Tarunagarensa yang dulunya di Pahlawan. Disuruh mau nggak bantu-bantu, dulunya mau bantu-bantu nggak, saya ya mau dulu katanya. Kalian mau nggak ngajar pramuka gitu. Ya saya gabung 2013 ngajar dulu pramuka sambil beres-beres juga gitu. Dan akhirnya saya dipercaya ikut setap dulu 2014 setap di Pahlawan dengan Pak Karyan, Pak Gultom, dulu ada Pak Nuryadi juga, Bu Mulyani, Bu Anissa, Bendahara, Bu Asri. Lalu kalau kenal nih alumni pasti kenal sama legend Bu Livi gitu ya. The one and only. Siap, pasti pada kenal. Ya, 2013 itu 2013. Jadi sampai 2015 ada perpindahan dari kampus 1 ke kampus 2 yaitu di Jalan Sumbersari nomor 16 di Arcamanik, Kecamatan Arcamanik. Lalu saya di sini digabung dengan PJ Kepala Sekolah, Bu Robiah. Ya, Bu Robiah. Lalu ada teman-teman juga di sini banyak gitu. Ada Bu Hana Pangestu, ada Bu Risna, ada Bu Dewi kurikulum, Bu Dewi. Ada juga Bu Ayu Yohana ya yang alhamdulillah ada Pak Aan. Lalu kemarin saya ngobrol-ngobrol ada juga Pak Tocit gitu. Ya. Ada Pak Tocit gitu. Seperti itu Pak Wildan. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, luar biasa, dari hanya guru pramuka ya. Iya. Sampai sekarang sudah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, luar biasa. Dari mulai masuk sampai dengan sekarang nih Kayan, ada nggak sih angkatan-angkatan atau mungkin siswa-siswa yang paling berkesan nih di hati Kayayan? Kalau angkatan yang pertama itu kalau di Pahlawan ya, saya cerita di Pahlawan, angkatannya Puri, angkatannya siapa ya? Ada Wildan, ada Kaisar, ada Ayu. Itu kesan kenapa? Kalau dulu LDKS, ngomongin LDKS karena saya itu di pramuka, LDKS itu kebanyakan tuh di jalan ke Lembang, ke Cikole gitu. Jadi maunya LDKS itu di luar gitu. Pas kebenaran itu kesan-kesan saya di angkatan yang itu ada kejadian yang menarik Pak Wildan. Apa tuh? Boleh ceritain? Itu pada saat itu saya kan menjadi pemateri ke daerah Lembang di Cikole. Di sana saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi dikasih tahu di daerah Cikole. Saya nggak tahu itu pedalaman. Pada saat di perjalanan nggak nyampe. Lalu saya ketemu dengan Pak Nuryadi, bilangnya tuh di ujung sana tapi tidak ada tempatnya. Pas saya bawa motor berempat dengan siswa di kampus 1 karena dulu pramukanya yang aktif itu di kampus 1, tapi digabung dengan kampus 2 di Sumbersari. Pada saat saya nyampe sana, tapi motor nggak bisa ke tempat lokasi. Dan akhirnya
motor yang berat-berat itu digotong sama anggota pramuka. Ya, itu kejadian sangat menarik buat saya. Terus saya mau pulang, ada siswa yang bilang gini, "Kak, boleh nggak saya pulang? Ikut pulang gitu ke sana." Saya jawab, "Kenapa?" "Saya takut di sini. Ya. Takut kejadian hal-hal." Nah, saya bilang, "Enggak lah, Ya, nggak ya. ada apa-apa." Hmm. Lalu saya pulang, baru juga nyampe perbatasan Lembang, saya ditelepon sama guru-guru. "Kak Yayan, di sini pada kesurupan." Gitu. Muringgak muriding pemirsa. Ya. Kesurupan, tapi saya nggak percaya. Dan akhirnya keesokan harinya anak-anak cerita, "Kesurupan, Kak. Berapa orang?" "Semuanya sama gurunya." "Enggak." "Emang kesurupannya seperti apa?" "Pengen makan." Oh, itu kata saya itu bukan kesurupan, itu namanya lapar kata. Kalau bahasa Sundanya salakrik bukan. Itu seperti Aduh. itu kejadian yang Menarik sekali itu. kalau yang di apa namanya di SMK Tonesa Jalan Sumbersari, kejadian yang sangat benar itu tahun 2018-2019. Itu kita lagi mengikuti kegiatan, ada 2 kegiatan sebenarnya beda. Kegiatan yang pertama itu kita lomba pramuka. Ya. Acaranya Kesatria Husada Tama. Iya. Nah, itu lomba kita sampai ikut pioneering, sampai ikut juga PBB, sama Semapur atau Sandi, Iya. seperti itu. Alhamdulillah SMK Indonesia juara. Juara pertama dan juara kedua. Wih. Tapi pan itu apa namanya? Saingannya ketat. Universitas Gunung Jati. UIN. Ya, UIN itu. SGD, ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa bersaing dengan baik. Oh. Yang kedua juga, kesan yang kedua lomba olahraga. Lomba apa tuh? Lomba olahraga antar SMK. Kebenaran kita mempunyai tim poli. Dulu tim poli yang emang sangat hebat. Dan disupport juga sama sekolah dan teman-teman supporter ya. Jadi pada saat 2019 kita ikut serta dan alhamdulillah kita masuk final dengan SMK 8. Kalau nggak salah SMK 6. Ya. Tapi kita mainnya di SMK 8. Oh. Kita pemain semuanya murni. Lulus SMK Indonesia. Namun ya yang saya harapkan inginnya juara pertama, tapi kan di lapangan bolanya bundar. Jadi ya kita bisa juara 2 saja. Seperti jadi itu. runner up, Itu kenangan di SMK Indonesia. Yang kalau misalkan dengan teman-teman yang lain, saya suka main camping-camping sama anak pramuka. Seperti itu. Bagi sobat-sobat atau alumni yang terlibat di acara kegiatan lomba tadi atau yang kesurupan karena kelaparan tadi, boleh di komentar ya, terlibat ngacungkan tangannya hands up. Oke. Kak Yayan selanjutnya nih, adakah kegiatan-kegiatan, karena kayak ini sangat berkaitan sekali dengan setiap kegiatan di SMK Taruna Desa, kegiatan yang berkesan dan ingin banget terulang kembali gitu, ingin ya seenggaknya harus mengulangi lagi lah kayak gitu. Kalau saya di SMK Taruna Desa kebanyakan kegiatan itu di di Jalan Sumbersari di sini ya, di kampus yang sekarang jadi pusat. Kegiatannya kalau sama anak-anak dulu kita suka dangdutan, Pak Bildan. Suka dangdutan nih. Suka dangdutan, suka akustikan gitu. Kita senang-senang, bergoyang bersama, suka duka bareng-bareng gitu. Ya saya ingin alumni-alumni yang di luar sana datang ke SMK Taruna Desa, jangan takut. Saya ingin adik-adiknya mengenal juga, oh ini kakaknya nih. Jangan berpikir bahwa masuk Taruna Desa mengerikan, sedangkan kita punya historis tersendiri kan gitu. Jadi kita bisa bergoyang bareng. Kalau mau karaokean bareng Pak Bildan gitu. Gitu. Oke. Nih, ini dapat selentingan isu nih Kak Yayan dari beberapa alumni kita. Katanya Kak Yayan tuh dulu tuh kalau ke guru-guru atau ke murid suka ngaku-ngaku punya 3 istri nih.
Coba ceritain kenapa bisa ada isu tersebut. Oke. Saya dulu emang dari dulu nggak dekat sama perempuan, nggak terlalu dekat, tapi namanya udah terlalu dekat rekan kerja, kita rekan kerja, makanya saya itu yang tadi saya dari awal masuk tarung garis itu dari bawah gitu, dari bersih-bersih, pramuka. Di sana ada rekan guru yang emang selalu dampingi saya di setiap kegiatan. Guru-gurunya ada Bu Hana Pangestu yang sekarang jadi kepala sekolah. Oke. Ada Ibu Ayu Yohana. Oh, Bu Ayu. Ya, Bu Ayu guru perkantoran. Siap. Lalu yang ketiganya Ibu Risna Desiana. Nah, itu ya kalau misalkan ditanya, kalian itu istri keberapa? Itu tiga-tiganya istri saya seperti itu. Padahal itu gitu rekan kerja yang emang itu bahasa saya biar kita dekat. Siap. Jadi tapi kalau misalkan saya selalu ditanya, kalian benar istrinya? Ya belum, pada saat itu 2018 saya belum menikah. Oh. Itu. Jadi kita masih suka camping sama dampingi anak lomba-lomba. Kita berempat Pak Wildan. Ya, siapa aja tuh? Ya saya, laki-lakinya tiganya yaitu Ibu Bu Hana, Bu Ayu sama Bu Risna. Makanya dari situ mungkin isunya ya, Ken punya 3 istri. Selanjutnya nih ada pertanyaan katanya dari ya beberapa viewer kita, beberapa subscriber kita. Kayayan katanya pernah cinlok nih sama si. Boleh diceritain dong katanya. Aduh, kalau masalah cinlok saya sebenarnya nggak pernah Pak. Oh, nggak pernah, ya. Nggak pernah cinlok. Namun namanya guru SMK kepada siswa SMK, gimana caranya kita dekat dengan siswa? Oh, logikanya kalau kita anak harus ikut dunia kita itu sulit. Betul. Nah, makanya saya punya cara tersendiri. Saya dekat dengan siswa-siswa mau laki-laki atau perempuan. Namun kedekatan itu pun sama, nggak berlebihan, tapi nggak berlebihan. Yang saya inginkan kita sharing mata pelajaran, sharing kegiatan seperti itu. Kalau misalkan isu-isu saya dekat sama siswa, nggak ada. Tapi kalau misalkan bonceng nih. Bonceng siswa, ya saya suka. Tapi siswanya kalau lagi jalan saya bawa motor. Oh, diajak. Kenapa gitu tidak diajak seperti itu? Mungkin ada isu saya lagi dekat sama perempuan. Oh, itu ternyata isunya. Jadi nggak benar ya isunya ya. Jadi tolong ya Uut dan para Nisa ya, jangan ngaku-ngaku ya. Oke, Kak Yayan, boleh dong kasih hujangan, mungkin kasih nasihat untuk anak-anak kita yang baik yang sudah lulus di SMK Taruna Ganesha atau yang sekarang masih belajar di SMK Taruna Ganesha. Apakah ada nasihat dari kakak untuk anak-anak kita? Ya, kalau dari saya pribadi Pak Wildan, saya itu mau lulusan tahun berapa, walaupun nggak diajar sama saya, karena Taruna Ganesha lulusan itu dari 2010 angkatan pertama. Sekarang lulusan 2024, berarti mau 15 tahun Pak Wildan. Sekarang lulusan ke-15. Saya cuma nitip di mana alumni berada, tetap jaga alma mater. Betul. Itu buat alumni nih. Kalaupun misalkan untuk siswa yang masih menginjak di sekolah tercinta ini, cari ilmu itu bebas di mana saja. Betul. Yang penting ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Ya. Lalu kalau misalkan untuk yang udah kerja nih, saya nitip juga nama baik alma maternya. Tapi kalau yang misalkan tidak kerja, bisa kuliah Pak Wildan, yaitu di SMK Ganesha bisa disalurkan lewat beasiswa. Betul sekali. Jadi kalau misalkan alumni 2010 sampai 2024 yang emang punya niatan kuliah juga, silakan. Bisa datang langsung ke SMK Ganesha, kita bisa bantu. Setuju. Lewat beasiswa. Iya. Mau lihat beasiswa pemerintah ataupun beasiswa yayasan, kita bisa bantu. Siap. Kenapa tidak? Cari ilmu di mana saja, ya yang penting baik buat diri sendiri. Betul sekali, luar biasa. Nasihat dari Kak Yayan buat kita semua mungkin dan buat seluruh alumni. Oke, terakhir Kak Yayan, harapan dan doa untuk sekolah kita tercinta SMK Taruna Ganesha. Harapan saya SMK Taruna Ganesha ini harus tetap eksis. Amin, betul. Yang kedua, harus tetap ada
Itu yang saya inginkan, harus tetap ada. Kalau nggak ada jadi bahaya ya. Kalau nggak ada, bahaya, ntar alumni mau kemana, seperti itu. Lalu yang ketiganya, kalaupun sekolah ini kelihatannya kecil, kalau kata Pak Wildan, jangan lihat sekolah kecil, tapi lihat apanya Pak Wildan? Apanya ya, coba. Bukan kecil, besar. Oh, gitu. Jadi jangan cari sekolah yang besar, tapi carilah sekolah yang bisa membuat kita jadi orang yang besar. Itu Asik. selalu teringat di kepala saya, tapi tadi saya lupa apa katanya, kata Pak Wildan. Iya. Jadi ya, walaupun sekolah kita kecil, tapi sekolah Taruna Ganesha bisa membuat kalian menjadi besar. Amin. Itu Amin. itu yang selalu di dalam hati saya. Moga-moga cita-cita alumni, cita-cita siswa kita bisa meluas, bisa besar, gitu, Amin. bisa tersampai. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita dan Kayan hari ini. Bagi yang penasaran dan masih ingin bertanya dengan Kayan, boleh nanti di kolom komentar, di komen saja, mau nanya apapun terserah kalian, bebas. Nanti kita akan undang lagi Kayannya, kita akan tanya sesuai dari pertanyaan yang sobat-sobat tanyakan di kolom komentar. Terima kasih Kayan atas waktunya. Jangan kemana-mana dan terus tetap tonton setiap episodenya di Cita-Cita Cerita Kita, Cerita Cinta. Bye-bye. Dadah.